Они ранили мою девочку. Белый шакал. Есть что добавить? Вряд ли. Стивен Сигал в фильме. Dua orang polisi, bernama John dan Chris, sedang dalam misi meringkus geng kartel, dengan menyamar sebagai anggota mafia. Namun sialnya, seorang anggota kartel, yang diketahui bernama Ronald, mengetahui penyamaran John dan Chris. Dengan sekuat tenaga, Ronald berlari menuju ke markas, untuk melapor kepada bosnya. Memberitahu terkait John dan Chris, yang sebenarnya, adalah dua orang polisi yang sedang menyamar. Ромеро Эванс. Говорил? Akan tetapi, John berhasil menangkap Ronald, sebelum dirinya sampai ke markas. Kemudian, John mengikat tangan, dan menyumpal mulut Ronald, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Тебе есть что добавить? Вряд ли. Ты мог. Нам нельзя идти, что видела. Как мы за ним гнались. Diketahui kalau sebentar lagi, John dan Chris akan bertemu dengan si bos kartel, yaitu dengan berpura-pura untuk melakukan transaksi barang haram. Singkat cerita, John dan Chris tiba di markas geng kartel, yang merupakan sebuah klub malam. Kemudian, John dan Chris dibawa menghadap si bos kartel, yang diketahui bernama Lucas. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung mengeluarkan uang transaksi. Минута в минуту. Покажи. Я пришел. Berharap agar Lucas cepat mengeluarkan barang haramnya, untuk dijadikan sebagai barang bukti, untuk meringkus bos kartel tersebut. Namun pada saat yang sama, Lucas mendapat laporan dari anak buahnya, perihal Ronald yang disandra oleh John dan Chris, yang ternyata adalah dua orang polisi yang sedang menyamar. Ternyata Ronald telah berhasil keluar dari bagasi mobil John. Sampai pada akhirnya, baku tembak sengit meledak di markas tersebut. Но американским никаких денег нет. Должны быть. Dalam upayanya melarikan diri, Chris malah tertembak. Sedangkan John sendiri, tak sengaja menembak seorang wanita penghibur, sampai tewas di tempat. Стой. Sehingga membuat John merasa menyesal, telah menghabisi wanita yang tak bersalah. Kemudian, John berusaha membawa Chris kabur dari markas tersebut. Dengan dibantu oleh Thomas, rekan John yang baru saja tiba. И не всегда в рамках забил женщину. Seminggu kemudian, John mendatangi gereja untuk membuat pengakuan dosa. Selama menjabat sebagai polisi, John sudah menghabisi ratusan bandit, dan John tak pernah menyesali itu. Tapi John merasa bersalah dan menyesal, karena telah menghabisi seorang wanita, yang hanyalah seorang wanita penghibur. Meskipun hal itu tak disengaja, John tetap dihantui rasa bersalah, dan penyesalan yang sangat mendalam. У тебя есть родная? Постарайся возвратить. Setelah berpikir cukup panjang, John akhirnya memutuskan mundur dari dunia kepolisian, dan memilih menjadi warga sipil biasa. Pengunduran diri John ini sempat ditentang oleh atasannya. Mengingat, John adalah polisi terbaik yang ia punya saat ini. Sudah ada ratusan bandit yang berhasil John ringkus. Akan tetapi, keputusan John untuk mengundurkan diri sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Отдохни месяц, даже 2. Setelah kembali menjadi warga sipil biasa, John memutuskan pulang kampung. Ke kampung halaman, yang sudah 5 tahun, tidak John kunjungi. Singkat cerita, John sampai ke rumah adik perempuannya, dan disambut oleh keponakan John, yang diketahui bernama Lily. Джонни. Господи. Здорово, Рик. Adik perempuan John ini, diketahui bernama Maya.
Setelah itu, John bertemu dengan Lucy, yaitu saudara perempuannya yang sulung. Да, я тебя разглядеть. По телефону у тебя был страх. Setelah saling bertegur sapa, John masuk ke kamar masa kecilnya. Di keesokan paginya, John mendatangi sahabat lamanya, yang seorang guru olahraga, di sebuah sekolah SMA. Sahabat lama John ini, diketahui bernama Daniel. Ternyata Daniel, dulunya adalah mantan tentara. Извини. Извиняю. Так? Ну что же еще? Не советую слишком круж. Tak jauh dari lapangan, terlihat kelompok gangster, yang dengan begitu leluasa, menjual barang haram, kepada para pelajar SMA, di lingkungan sekolah tersebut. Mereka adalah kelompok gangster, yang paling ditakuti di kota ini. Bukan hanya ditakuti oleh warga sipil biasa, tapi juga ditakuti sebagian besar polisi. Karena mereka tidak akan segan-segan, membantai siapapun, yang berani macam-macam dengan mereka. Ладно, ладно. Di malam harinya, markas kelompok gangster, kedatangan geng mafia Itali, yang dipimpin oleh Barco. Да. Kemudian, Barco bertemu secara empat mata, dengan si bos gangster, yang diketahui bernama Frank. Frank mengajak Barco bekerja sama, dalam menjalankan bisnis barang haram. Frank menugaskan geng Barco, mengedarkan barang haram, yang akan mereka produksi sendiri, dengan keuntungan 25%. Akan tetapi, Barco menolak, bekerja sama dengan Frank. Karena Barco ingin dirinya saja, yang berkuasa di kota ini. Будет так. А я буду поставлять крэк. Дай мне время. Большие проблемы были насчет... Pada malam harinya, John dan Daniel, singgah di sebuah klub malam, untuk bersantai. Tak lama kemudian, Daniel melihat anak kelompok Frank, melakukan transaksi barang haram. Daniel sangat benci dengan mereka, yang dengan leluasa, mengedarkan barang haram, kepada murid-murid di bawah umur. Bahkan setahun yang lalu, keponakan Daniel yang berusia 13 tahun, tewas karena overdosis. Обращать внимание. Menanggapi itu, John lantas memperingatkan Daniel, agar tidak macam-macam, dengan para bandit seperti mereka. Biar masalah ini, menjadi urusan kepolisian saja. Mendengar itu, tentu Daniel merasa heran, kenapa John berubah menjadi kalem seperti ini. Padahal dulu, John adalah polisi brutal, yang tidak akan segan-segan, membantai pada bandit. John berkata, sekarang dirinya bukan lagi seorang polisi, dan hanyalah warga sipil biasa, yang ingin hidup tenang. Tak lama kemudian, Barco datang ke klub malam tersebut, dan masuk ke ruang VIP. Tak lama berselang, kelompok Frank muncul, dan langsung menghabisi Barco, berikut dengan para anak buahnya. John yang kebetulan ada di sana, berhasil menggagalkan aksi Russell, yaitu tangan kanan Frank. Знакомая песня. Дорогу. Saat akan digiring ke penjara, Russell sempat mengancam John, akan menghabisi seluruh keluarganya. Не заходите за ленту. В каком основании? Tak lama berselang, agen FBI bernama David, datang untuk menganalisa TKP. Yang mana ternyata, David adalah teman lama John. David mengatakan kepada John, kalau kota ini, menjadi sarang bandit brutal. Untuk itulah, FBI terpaksa harus turun tangan, dalam meringkus mereka semua. David berkata, FBI butuh bantuan John, yang seorang mantan polisi terbaik. Akan tetapi, John yang bukan lagi seorang polisi, menolak tawaran kerjasama dari David. Как черт? Ты знаешь, что значит, если мы называем он с нами? Di keesokan malamnya, Russell berhasil keluar dari penjara, berkat bantuan seorang ketua polisi korup. Верно. Я тебе серьезно говорю. Kemudian, Frank mendatangi markas barang haramnya, untuk memberi semangat, kepada seluruh anak buahnya. Frank meminta mereka, untuk tidak pernah takut, berperang dengan polisi atau FBI. Karena di kota ini, Franklah yang paling berkuasa. Если кто причинит вам, еда не сойдет,
Возьмите их. Di keesokan paginya, saat berada di rumah, John diserang oleh Russell dan kelompoknya. Yaitu sebagai balas dendam, atas perbuatan John, yang menjebloskan Russell ke penjara. John selamat dalam serangan ini, namun yang tertembak, justru adalah Lily, yaitu keponakan John. Ранили мою девочку. Задничу. Saat itu juga, Lily dilarikan ke rumah sakit, dalam keadaan kritis. Maya malah menyalahkan John, atas apa yang terjadi kepada Lily. Karena ulah John kemarin malam, yang berani ikut campur, dalam urusan kelompok gangster Frank. Девочка, успокойся. Sampai pada akhirnya, John pun memutuskan, akan kembali membrutal. Membantai kelompok Frank, dengan dibantu oleh sahabatnya, yaitu Daniel. Pada malam harinya, John mulai beraksi, membantai si ketua polisi korup, yang telah membebaskan Russell dari penjara. Мафия выгнала тебя. Тебе дерьма своего не продам. Вот как. Да. Setelah itu, John memaksa seorang anggota gangster, membawanya ke markas kelompok Frank. Akan tetapi, si gangster ini menolak, dan lebih memilih melompat dari gedung, hingga akhirnya tewas di tempat. Вставай. Только побыстрее. Оба ошиблись. Di keesokan harinya, Frank dibuat murka. Mengetahui kalau si ketua polisi korup, yang selama ini melindungi mereka, tewas dihabisi oleh John. Bukan hanya si polisi korup saja, seorang anak buahnya juga ikut tewas. Хочу. Frank lantas menugaskan anak buahnya, membantai John dan seluruh keluarganya. Di malam harinya, John dihubungi oleh Maya, memberitahu kalau kelompok gangster Frank, berusaha menyusup ke dalam rumahnya. Mengetahui itu, John langsung meluncur ke rumah Maya. Johnny. Sementara itu, Frank dan anak buahnya, telah berhasil menyusup ke dalam rumah. Mereka berusaha memperkaos, dan menghabisi Lucy. Пришла твоя очередь. Singkat cerita, John pun sampai, tapi kelompok Frank sudah lebih dulu pergi. John semakin dendam kepada kelompok Frank, yang telah memperkaos adik perempuannya. И убьет нас обоих. Di keesokan harinya, John dan Daniel, memantau di kawasan sekolah. Lokasi di mana kelompok Frank, biasa melakukan transaksi. Tak lama kemudian, 3 orang anak buah Frank muncul, dan John pun mulai beraksi. Хочу. Sehingga aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak, tidak dapat lagi dihindari. Sampai pada akhirnya, John berhasil mencegat mobil mereka. Kemudian, terjadilah aksi baku tembak sengit, di dalam sebuah pusat perbelanjaan. У тебя белый шакал. Salah seorang dari mereka, sengaja mengancam seorang pengunjung, untuk menghentikan aksi John. Tapi John tidak peduli, sehingga pada akhirnya, John berhasil membantai si gangster. Sedangkan 2 orangnya lagi, berusaha melarikan diri. Akan tetapi, John berhasil mencegat mereka berdua. Kemudian, John menghajar mereka tanpa ampun, hingga akhirnya tewas di tempat. Ну, держись. Di malam harinya, di dalam perjalanan, John diserang oleh 2 truk alat berat.
sehingga membuat Jack terjebak di dalam mobilnya sendiri. Yang mana ternyata, ini adalah ulah si bos gangster, yaitu Frank. Kemudian, Frank membakar mobil tersebut, sembari mengancam, akan menghabisi keluarga John. Tak lama setelah Frank pergi, dengan sekuat tenaga, John berhasil keluar dari mobil, sebelum akhirnya meledak. Setelah itu, Daniel dan John membeli perlengkapan senjata, untuk membantai Frank dan kelompoknya. Я 5 лет гоняюсь за... Tak lama kemudian, John dihampiri oleh Rocky, yang seorang informan FBI, yang juga dulunya, adalah anggota gangster Jamaika. Rocky memberitahu John, kalau Frank dan kelompoknya, sudah melarikan diri ke Jamaika. Karena setelah ketua polisi korup, tewas dihabisi oleh John, mereka sudah tidak lagi mendapatkan, perlindungan hukum di kota ini. Sementara di Jamaika, mereka mendapat perlindungan penuh, dari kelompok gangster paling brutal di sana. Rocky yang kebetulan, adalah mantan gangster Jamaika, bersedia membantu John dan Daniel dalam mengejar kelompok Frank, di negara Jamaika. Kemudian mereka bertiga, mulai memodifikasi, senjata mereka di sebuah gudang. Нормально. Вам посылочка. И шепот доставляет. Singkat cerita, John CS tiba di Jamaika. Berkat informasi dari para preman lokal, mereka akhirnya mengetahui alamat markas persembunyian kelompok Frank. Стало так плохо, что тебя позвали назад. Не твоя забота. Malam itu juga, John CS mendatangi markas tersebut, yang dijaga dengan sangat ketat, oleh puluhan gangster Jamaika. Berkat senjata yang sudah dimodifikasi, John berhasil membantai para penjaga di luar, tanpa menyebabkan kekacauan sedikit pun. Setelah berhasil menyusup ke dalam markas, inilah yang John perbuat, sehingga baku tembak sengit, tak dapat lagi dihindari. Dari jarak yang tak begitu jauh, Daniel dan Rocky berhasil membantai sebagian besar anak buah Frank. Sementara itu, John menyuri setiap ruangan untuk menemukan keberadaan Frank. Hingga di suatu kesempatan, para anak buah Frank berhasil melumpuhkan John. Kemudian, John pun diikat dan bersiap akan dieksekusi. Namun dengan sigap, John melakukan perlawanan. Sampai pada akhirnya, John berhasil membantai mereka semua. Sekarang John harus berhadapan dengan si bos gangster, yaitu Frank. Namun dengan begitu sigap, John berhasil membantai Frank. Saat akan meninggalkan markas tersebut, John CS pun dikepung oleh kelompok gangster Jamaika yang baru saja sampai di sana. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menghabisi Rocky. Sementara itu, Daniel dan John berhasil melarikan diri dari markas tersebut, sembari membawa jasad Rocky. Kemudian, film pun selesai. Они ранили мою девочку. Тебя белый шакал.
Есть что добавить? Вряд ли.